Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah forum kajian yang tadi diberi judul Seniman Bertanya, Islam Menjawab. Berarti ini yang hadir di sini seniman-seniman berarti ya. Ada seniman, ada seniwati ya, atau calon-calon seniman. Seharusnya kajian ini dilaksanakan pada hari Selasa yang lalu, tapi saya memang minta untuk diundur pada hari Kamis ini karena kemarin hari Selasa pagi masih di Jakarta karena ada acara di Jakarta. Sampai di sini sebenarnya siang jadwal pesawat terbang dari Jakarta itu jadwalnya 11.20, tapi di delay berangkatnya jam 1 kurang lebih. Jadi pakai Citylink ya. Jadi waktunya mepet sekali sehingga saya minta digeser. Nah, saudara-saudara, ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke saya terkait dengan seni, khususnya pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada saya. Tadi sebagian sudah disampaikan oleh moderator Saudara Khalid ya. Nah, kebanyakan terkait dengan seni musik dan seni vokal. Jadi untuk sementara seni rupa itu mungkin kita tunda dulu ya, karena seni rupa juga kemarin masih banyak PR, banyak pertanyaan yang belum sempat saya jawab. Walaupun sebenarnya dari segi fakta-fakta juga sudah banyak diberikan kepada saya sampel lukisan atau gambar yang yang dibuat ya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan-pertanyaan baru tentang seni musik dan seni vokal. Nah, ini mungkin pada pertemuan kali ini belum saya jawab lebih dulu, atau mungkin baru saya jawab sebagian, karena sama halnya dengan seni rupa itu saya perlu memahami faktanya. Nah, kalau seni rupa kan gambarnya diberikan ke saya. Nah, kalau seni musik kira-kira bagaimana gitu? Saya bisa membayangkan Ustadz mendengarkan Chopin, gimana hukumnya? Chopin atau Nocturno saya juga nggak ngerti gitu, yang dimaksud seperti apa gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau bisa itu tolong dikirim ke email saya ya, mungkin linknya di YouTube atau apa, atau kalau bisa langsung dikirim filenya. Ini Ustadz silahkan di style ini yang dimaksud dengan lagu atau musik yang kami tanyakan. Nah gitu ya. Jadi mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih saya belum mengerti faktanya, ini tidak saya jawab sekarang. Ini saya tunjukkan beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan ke saya. Nah, ini ada pertanyaan, apa mendengarkan atau memainkan baik lagu berlirik atau lagu instrumental beraliran romantisisme dikenakan hukum yang sama? Contoh saat belajar kita sambil mendengar lagu-lagu tersebut. Contohnya lagu Ungu, kemudian Tercipta Untukku dengan lagu Yiruma, Love Me, atau Chopin atau Nocturno nomor 2 Op
apa ini 62. Wah, ini kan saya nggak ngerti yang seperti apa gitu. Paling yang saya tahu yang populer misalnya sakitnya tuh di sini misalkan itu. Nah, itu tuh kan populer ya kan. Tinggal dicari di YouTube itu ada ya. Tapi kalau yang seperti ini saya itu belum mengerti gitu yang nocturno ya. Nah, ini oke. Nah, jadi pada kesempatan ini mungkin ini akan saya berikan pengantar sekaligus nanti mungkin menjawab yang sudah bisa saya jawab. Nah, mungkin nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya ini bisa kita jadwalkan lagi untuk menjawab yang belum saya jawab ya. Atau nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan baru yang terkait dengan seni musik atau seni vokal juga silahkan nanti dikirim kepada saya. Nah, jadi untuk seni rupa kita tunda dulu, kemudian sekarang kita masuk ke seni musik, seni vokal ya. Sebenarnya saya juga punya literatur ya fikih seni tari ya, mungkin itu suatu saat bisa kita bahas. Tapi memang literatur seni tari itu termasuk literatur yang paling langka ya dalam fikih Islam. Itu paling langka seni tari, yang paling banyak seni musik, seni vokal. Yang banyak tapi agak lebih sedikit itu seni drama ya. Tapi yang paling banyak emang musik dan vokal. Yang paling sedikit seni tari ya. Itu kitabnya sangat jarang ya. Baik saudara-saudara, saya akan memberikan pengantar tiga poin. Nah, kemudian nanti poin masuk ke pembahasan seni rupa, seni musik dan seni vokal. Yang pertama, kita harus memahami bahwa seorang muslim itu setiap perbuatannya itu terikat dengan hukum syariat. Setiap perbuatannya terikat dengan hukum syariat itu artinya apa? Bahwa setiap perbuatan manusia itu pasti ada hukumnya. Apakah ini hukumnya boleh atau tidak boleh, ini wajib atau sunnah, itu pasti ada. Nah, hal ini didasarkan pada suatu kaidah fikih ya, yang berbunyi al-aslu fil af'ali at-taqayyudu bil hukmi syar'i. Jadi hukum asal dari perbuatan manusia itu adalah wajib terikat dengan hukum-hukum syariat. Nah, implikasi dari kaidah ini adalah karena setiap perbuatan manusia itu pasti ada hukumnya. Entah kita berjalan, entah kita bicara, entah kita berinteraksi dengan teman, dengan guru, dengan lawan jenis, itu pasti ada hukumnya. Maka implikasinya adalah bahwa seorang muslim itu sebelum berbuat itu harus mengetahui status dari perbuatannya ya. Jadi jangan sampai kita berbuat tapi tidak mengerti hukumnya ya. Jadi harus bertanya dulu. Kalau kita tidak tahu, harus kita tahu sampai kita tahu ini, oh ini hukumnya boleh, sehingga kita kemudian melakukannya. Atau setelah kita tahu bahwa perbuatan ini haram, tidak boleh, maka ya jangan dilakukan ya. Jadi implikasinya adalah sebelum berbuat kita bertanya ya. Jangan terbalik, berbuat dulu ya, nanti setelah bingung atau ada masalah baru bertanya. Nah, ini kaidahnya bukan al-aslu fil af'al atau qayyudu bil hukmi syar'i, tetapi kaidahnya al-aslu jalan dulu. Nah, ini enggak boleh ya. Jadi al-aslu jalan dulu, yang penting berbuat dulu, setelah itu nanti baru tanya. Nah, itu salah. Nah, mengapa setiap perbuatan muslim itu pasti ada hukumnya? Hal ini tidak lepas dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Jadi Islam memiliki karakter sebagai agama yang sempurna, yang setiap perbuatan manusia itu pasti ada keterangan atau hukum dari Al-Quran atau As-Sunnah. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim,
Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yauma pada hari ini, ya, maksudnya pada hari ketika Rasulullah menyampaikan ayat tadi Al-Maidah ayat 3, yaitu pada hari ini, maksudnya pada hari ketika Rasulullah melaksanakan haji wada, ya, haji yang terakhir, haji perpisahan. Al-yauma akmaltu, pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu, dan telah aku cukupkan, wa atmamtu alaikum nikmati, ya, telah aku cukupkan nikmatku kepadamu, wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridhoi Islam menjadi agamamu. Ini surat Al-Maidah ayat 3. Nah, dari potongan ayat yang pertama tadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum, bahwa pada hari ini Allah telah menyempurnakan agama Islam bagi kita, itu mengandung pengertian bahwa salah satu sifat kesempurnaan Islam itu adalah al-kamal, yaitu kesempurnaan. Ya, ini mengandung pengertian bahwa dengan kesempurnaan Islam itu, maka Islam akan dapat memberikan jawaban terhadap setiap pertanyaan atau problem yang muncul di tengah-tengah umat Islam. Di samping itu ada ayat yang lain yang juga menjelaskan kesempurnaan Islam. Di samping tadi surat Al-Maidah ayat 3, ada surat An-Nahl ayat 89. Dalam ayat itu disebutkan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in, ya, wa nazzalna, dan telah kami turunkan, 'alaika, kepadamu Muhammad, al-kitaba, al-kitab yaitu Al-Qur'an, tibyanan likulli syai'in, ya, untuk menjelaskan segala sesuatu. Ini surat An-Nahl ayat 89. Jadi ayat ini dengan jelas menyebutkan bahwa Al-Qur'an itu adalah penjelasan bagi segala sesuatu. Artinya segala sesuatu yang menjadi problem atau masalah kita, yang perlu keterangan dari agama, perlu penjelasan hukum, itu pasti sudah dijelaskan hukum-hukumnya di dalam Al-Qur'an, ya. Atau Al-Qur'an memberikan petunjuk lewat as-sunnah, lewat hadis-hadis Nabi, atau lewat dalil-dalil yang lain yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, yaitu dalil ijma' maupun qiyas, ya. Tapi semua sumber-sumber hukum Islam itu sumbernya tetap Al-Qur'an, ya. Makanya disebutkan wa nazzalna 'alaikal kitaba, telah kami turunkan bagimu Muhammad Al-Qur'an, ya, sebagai penjelasan untuk setiap permasalahan yang kamu jumpai. Nah, ada satu kisah menarik. Ada suatu peristiwa, satu ketika Imam Syafi'i itu sedang melaksanakan ibadah haji. Nah, pada waktu itu banyak orang-orang yang berkumpul, berkerumun di dekatnya Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, saluni, bertanyalah kepadamu, sa'ajib lakum min kitabillahi wa sunnati rasulihi, saya akan menjawab pertanyaan kalian dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya. Lalu ada pertanyaan dari salah seorang yang hadir dalam pengajian itu, ya, halaqah semacam itu, kepada Imam Syafi'i, apa hukumnya membunuh lebah pada saat orang itu ihram di dalam melaksanakan haji. Jadi pertanyaannya sudah sangat detail sekali. Membunuh lebah pada saat orang berihram melaksanakan ibadah haji. Jadi pertanyaannya tidak pertanyaan yang gampang dalam Al-Qur'an. Kalau gampang, apa hukumnya makan daging babi? Nah, itu gampang. Apa hukumnya minum khamr? Nah, itu gampang. Ini pertanyaan yang sulit, tidak bisa langsung dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yaitu hukum membunuh lebah pada saat orang itu ihram, ya. Maka kemudian Imam Syafi'i menjawab, hukumnya haram, hukumnya tidak boleh. Kenapa hukumnya tidak boleh? Imam Syafi'i menjawab, karena di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang bunyinya sebagai berikut, wa ma atakumur rasulu
fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya. Wa ma atakumur rasulu, dan apa saja yang diberikan oleh Rasul kepadamu, fakhudhuhu, maka ambillah itu. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang dilarang oleh Rasul bagimu, fantahu, maka berhentilah kamu. Ya, ini surat Al-Hasyr ayat 7. Jadi apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu maka ambillah. Nah, lalu Imam Syafi'i menerangkan di antara yang diberikan Rasul kepada kita itu adalah Al-Quran, termasuk As-Sunnah, termasuk juga hadis-hadis Nabi, itu diberikan kepada Rasul kepada kita. Nah, di antara sunnah atau hadis Rasulullah itu ada satu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah mengatakan, iqtadau billadzaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Nah, di antara hadis Nabi itu ada sabda Rasulullah, iqtadau billadzaini min ba'di, bersuri teladanlah kamu, ambillah contoh olehmu billadzaini min ba'di, dengan dua orang setelah aku meninggal. Abi Bakrin, yaitu yang pertama adalah Abu Bakar, wa Umar, dan Umar. Nah, setelah itu Imam Syafi'i mengatakan, nah Umar pada suatu saat pernah ditanya bagaimana hukumnya membunuh lebah pada saat ihram, maka kemudian Umar mengatakan, jangan kamu membunuh lebah pada saat ihram. Ya. Nah, jadi kemudian Imam Syafi'i menyimpulkan itu tidak boleh. Ya. Tapi tidak bolehnya itu kan tidak langsung dari Al-Quran, tapi secara bertahap. Al-Quran memerintahkan kita mengikuti hadis Rasul. Hadis Rasul ada yang memerintahkan kita mengikuti Abu Bakar dan Umar. Di antara perkataan Umar adalah ya memerintahkan membunuh lebah pada saat ihram. Ya, jadi itu contoh bagaimana Islam bisa memberikan jawaban-jawaban terhadap problem-problem manusia yang ada. Jadi itu prinsip pertama, saudara-saudara, seorang muslim itu berbeda dengan orang yang liberal atau orang yang sekuler. Ya, kalau orang liberal atau sekuler, perbuatan-perbuatannya itu tidak memiliki keterkaitan dengan syariat Islam, dengan agama tidak memiliki keterkaitan. Ya, jadi perbuatan manusia kalau dalam pikiran orang liberal atau sekuler itu ya terlepas dari steril atau terlepas dari tuntunan agama. Jadi tidak bisa diintervensi oleh agama atau norma agama. Sehingga ketika dia berbuat, ya dia berbuat seenaknya atau sesukanya dia sendiri. Maka dari itu ciri khas dari orang-orang liberal atau sekuler, apalagi dia itu seorang seniman, biasanya dia mengatakan seni itu tidak bisa diintervensi oleh agama, tidak bisa diatur oleh agama. Seni ya seni, agama itu ya agama. Ya, sehingga ketika mereka berkesenian, ya itu kemudian lepas dari norma-norma agama, lepas dari ketentuan syariah. Ya, nah kalau kita sebagai muslim yang bukan sekuler itu tidak demikian. Kita berkeyakinan bahwa al-aslu fil af'ali at-taqayyudu bil hukmi syar'i. Jadi yang menjadi prinsip dasar bagi perbuatan seorang muslim itu adalah terikat, ya. Perbuatan kita itu pasti ada hukum-hukumnya, ya. Mana yang boleh dan yang tidak boleh itu pasti sudah diterangkan. Nah, ini pendahuluan yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan standar perbuatan, mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, kita sebagai seorang muslim ini harus meyakini atau memahami bahwa standar perbuatan bagi seorang muslim adalah mengikuti syariah Islam, bukan mengikuti nilai manfaat yang ada pada perbuatan itu. Ya, jadi di dalam kitab Al-Fikru Al-Islami, di dalam kitab itu disebutkan al-hasanu ma hassanahu syar'u wal qabihu ma qabbahahu syar'u. Ya, perbuatan yang baik atau terpuji adalah yang baik menurut syariat,
Kemudian perbuatan yang buruk adalah perbuatan yang buruk menurut syariah. Ya, jadi apa yang disebut baik itu ya yang baik menurut syariah, yaitu yang wajib, yang sunnah, yang mubah, minimal makruh itu masih tergolong baik menurut syariah. Yang jelek menurut syariah itu hanya satu, yaitu yang haram. Ya, jadi kalau dari segi hukum yang 5 itu kan ada yang wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ya, dari yang 5 ini 4 ini masih termasuk baik atau halal. Ya. Tapi baiknya ini ada gradasi, ada tingkatan-tingkatannya. Kalau wajib itu berarti sangat baik, sunnah itu berarti baik. Ya. Mubah berarti apa? Cukup baik, ya. Makruh kurang baik, tapi kalau dikerjakan tidak berdosa. Jadi wajib, sunnah, makruh, wajib, sunnah, mubah, makruh ini semuanya baik, ya. Tapi ada tingkatan-tingkatannya, ada yang sangat baik, yaitu yang wajib, ada yang baik, yang sunnah, ada yang cukup baik, yang mubah, ada yang kurang baik, yaitu yang makruh. Yang haram itu berarti tidak baik. Nah, jadi standar mana yang baik dan yang buruk bagi seorang muslim itu harus mengacu, harus merujuk kepada syariah. Ya. Jadi tidak merujuk kepada nilai manfaat, apalagi manfaat itu diukur dengan uang. Ya, kalau menghasilkan uang itu berarti baik, kalau tidak menimbulkan uang atau tidak menghasilkan uang tidak baik, apalagi kita malah mengeluarkan uang dianggap tidak baik. Nah, ini tentu standar yang keliru, ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui standar perbuatan bagi seorang muslim, ya tinggal kita ketahui ini hukumnya apa. Kalau ini hukumnya haram, ya berarti itu buruk, kita tinggalkan. Misalnya khamr, ya. Khamr itu dalam Islam minuman keras itu haram, sudah jelas haram, ya. Maka itu berarti tidak baik atau buruk. Berarti harus dihindarkan, ya. Diproduksi tidak boleh, distribusi tidak boleh, konsumsi tidak boleh. Ya, ini beda dengan standar sekarang. Kalau standar sekarang itu manfaat, ya. Kalau diproduksi boleh, ya. Kalau sekarang, ya, buktinya di Jakarta itu ada, di Tangerang terutama atau daerah Jakarta, ya, itu ada pabrik bir bintang atau angker itu, ya. Bahkan Pemda Provinsi DKI itu punya saham di pabrik bir angker kalau tidak salah. Itu punya saham. Ya, makanya pada mabuk semua, ya, banyak yang mabuk, pejabat-pejabatnya ngomongnya ngawur, ya, DPRD juga ngawur gitu, ya. Itu karena memang sudah terlalu banyak dosanya. Karena kan Pemprov itu punya saham, berarti dari APBD itu yang ada yang menjadi saham, dan nanti ada bagi hasilnya, dividennya, ya. Yang memutuskan APBD siapa? Itu kan berarti eksekutif dengan DPRD kan gitu. Jadi ini memang sistem yang sangat buruk. Nah, jadi ini yang kedua, saudara, prinsip yang harus kita pahami adalah bahwa standar perbuatan bagi seorang muslim, mana yang baik, mana yang buruk, ini adalah syariah. Termasuk dalam berkesenian juga gitu. Ya, jangan sampai kita itu menilai seni itu dari sudut pandang manfaat. Wah, kalau manfaat menghasilkan banyak uang, wah itu berarti bagus. Kalau tidak bagus, ya. Nah, Anda mungkin mengikuti berita beberapa waktu yang lalu ada artis yang meninggal namanya Olga Saputra. Itu duitnya itu luar biasa banyak, ya. Dia pada waktu masa masih jaya-jayanya sering tampil di berbagai televisi. Nah, dia itu tampilnya itu setiap kali tampil di stasiun televisi itu honornya itu sudah mencapai puluhan juta rupiah, mungkin sudah ratusan juta, banyak sekali. Tapi nggak pernah ada klarifikasi yang jelas, tapi yang jelas ya banyak. Bahkan berita yang saya baca, kalau artis-artis yang lain itu dibayar per episode.
sekali episode misalnya 20 juta atau 30 juta. Nah, tapi kalau Olga itu sudah bukan per episode lagi, tapi per segmen. Segmen kan nanti setelah itu ada iklan, setelah itu segmen kemudian iklan. Nah, setiap segmen itu tidak selalu Olga itu tampil. Jadi dia dibayar setiap segmen. Ketika iklan nanti ada segmen dia nggak tampil, dia nggak dibayar. Tapi setelah itu nanti ada segmen dia dibayar lagi. Jadi pembayarannya sudah tiap segmen, bukan tiap episode. Ya. Tapi kalau kita lihat penampilan Olga sendiri, maaf itu sebenarnya banyak yang menyimpang dari syariah. Ya, jadi kritikan-kritikan yang banyak sampai kepada dia antara lain dia kemayu, ya, kemayu, lenjeh, ya, artinya dia berperilaku seperti perempuan. Ini tidak boleh sebenarnya, haram. Ya. Makanya kemarin ketika meninggal ada rumors, tapi rumors ini tidak muncul di media. Tapi saya baca di media underground atau indie atau apa gitu, ya, bahwa dia meninggal sebenarnya karena penyakit HIV AIDS, ya. Tapi berita ini mungkin tidak kuat, ya. Karena yang lebih kuat nampaknya yang memang meningitis dan kanker kelenjar getah bening, ya. Tapi ada semacam rumor semacam itu. Kenapa kok rumor semacam itu muncul? Itu tentu tidak mungkin ada asap kecuali ada api, karena memang perilakunya dia itu memang menunjukkan yang semacam itu. Walaupun berita dia penyakit HIV atau AIDS mungkin berita itu tidak benar, ya, tapi kenapa kok bisa sampai muncul? Ya karena perilaku dia yang seperti itu, ya. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga itu adalah kadang-kadang hukum untuk suatu persoalan itu ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat. Maka disinilah kita harus bisa menyikapi dengan benar, yaitu ketika ada perbedaan pendapat, kita harus melakukan yang namanya tarjih, ya, memilih pendapat yang paling kuat, bukan mengambil pendapat yang kebetulan cocok dengan selera atau kepentingan kita. Termasuk dalam kasus musik dan lagu, ini juga ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat. Maka di sini kita harus menyikapi dengan melakukan tarjih, ya, menyikapi dengan mengikuti pendapat yang paling kuat, bukan kemudian mengikuti apa yang menjadi selera atau kepentingan kita, ya. Nah, kebetulan kalau Anda nanti membaca di internet atau mencari hukum musik atau nyanyi di internet, mungkin yang akan Anda dapati itu pendapat-pendapat dari ulama-ulama salafi atau wahabi, ya. Mungkin Anda membaca literatur Abu Bakar Jabir, atau mungkin literatur-literatur ulama salafi yang lain, yang rata-rata semuanya mengharamkan. Yang membolehkan sebenarnya ada, tapi pendapat yang membolehkan musik atau nyanyi itu pendapat itu kalah. Kalau dari Anda mencoba melacak di internet, pendapat yang seperti yang membolehkan itu termasuk tidak menjadi mainstream istilahnya. Kalau Anda melacak, nanti yang banyak Anda temukan yang mengharamkan gitu. Padahal sebenarnya persoalan ini itu adalah persoalan yang khilafiyah, ya. Nah, hanya saja memang kalau persoalan ini khilafiyah, ya tentu kita bukan berarti kemudian memilih apa yang mudah bagi kita, tetapi kita harus melakukan upaya yang disebut tadi dengan istilah tarjih, ya, memilih pendapat yang paling kuat. Baik, saya akan masuk pada pembahasan hukum menyanyi dan musik ini. Nah, ini beberapa pendahuluan ini saya lompati, ya. Yang pertama ini akan saya bahas adalah hukum menyanyi atau hukum melantunkan nyanyian, karena ada 4 hukum yang akan saya bahas di sini. Yang ini masing-masing mempunyai hukum sendiri-sendiri.
Yang pertama itu adalah hukum menyanyi, ya. Ini istilahnya dalam bahasa Arab menyanyi itu al-ghina, ghina atau at-taghonni, ya. Yang kedua itu adalah hukum mendengarkan nyanyian atau sama'ul ghina. Sama'ul ghina, hukum mendengarkan nyanyian. Misalnya Anda mendengarkan nyanyian dari radio atau dari TV atau dari internet, ya. Kemudian yang ketiga, hukum memainkan alat musik, ya. Kemudian yang keempat, hukum mendengarkan musik. Ya, ini sebenarnya berbeda-beda hukumnya, tidak bisa kemudian ada satu hukum, ya, tapi ada hukum yang berbeda-beda. Nah, biasanya yang kita dengar itu justru yang sudah kompleks, ya, sudah majemuk. Jadi ada orang nyanyi, kemudian ada musiknya di situ, kemudian kita mendengarkannya. Jadi kita mendengarkan itu mendengarkan orang bernyanyi, ada orang yang bermain musik, ya, sehingga kemudian hukumnya memang menjadi kompleks, ya. Padahal sebenarnya hukumnya itu bisa dianalisis, bisa dipecah-pecah atau diurai menjadi hukum yang berdiri sendiri. Bahkan hukum yang kedua, hukum mendengarkan nyanyian, ini ada yang disebut dengan hukum mendengarkan nyanyian atau bahasa Arabnya itu adalah sama'ul ghina, ada yang disebut dengan istima'ul ghina. Kalau sama'ul ghina itu sekedar mendengar, ya. Tapi kalau istima' itu mendengar dan menghadiri. Jadi orang itu bisa berinteraksi dengan penyanyinya. Misalnya mendengarkan penyanyi di suatu konser misalnya, ya, di lapangan atau di kafe. Nah, itu namanya istima'ul ghina, ya. Jadi ada kemungkinan interaksi penonton dengan penyanyi secara langsung, ya, itu namanya istima'ul ghina. Tapi kalau sekedar mendengarkan itu namanya sama'ul ghina, ya. Nah, di sini masing-masing ini ada ureanya sendiri. Nah, tapi di sini sebelum saya membahas itu di makalah ini nanti akan saya sharing, ya, kepada teman-teman, ya. Tapi ini makalah ini memang sedang saya edit. Ini makalah lama sebenarnya, tulisan saya mungkin tahun 2005, sekarang 2015, ya. Jadi tidak terasa sudah 10 tahun ini. Kalau Anda nyari di internet ini ada hukum menyanyi dan musik dalam fikih Islam, ya, cari di Google insyaallah dapat. Tapi ini nanti akan ada penyempurnaan. Ini sedang saya edit, nanti saya lengkapi dengan ayat Quran, hadis, ya. Kemudian mungkin ada sedikit perubahan redaksi, tapi secara umum hukumnya tidak ada perubahan, ya. Nah, di sini sebelum dibahas ini ada satu pernyataan yang saya sampaikan bahwa hukum menyanyi dan bermain musik ini bukan hukum yang disepakati oleh para fuqaha, melainkan hukum yang termasuk dalam masalah khilafiyah. Jadi para ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda dalam masalah ini. Kalau Anda kebetulan membaca situs atau buku atau majalah yang dikeluarkan oleh ulama-ulama Wahabi atau Salafi, itu mereka termasuk yang mengharamkan, ya, dan mereka mengharamkan juga tidak pilih-pilih, pokoknya haram secara mutlak, ya, mutlak haram, ya. Nah, jadi kalau Anda membaca buku, misalnya ini saya tunjukkan salah satu bukunya orang Salafi yang kebetulan saya baca, ini di daftar pustaka, saya cari sebentar, namanya nah ini Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Haramkah Musik dan Lagu, Al-I'lam bi annal azif
wal ghina haramun. Ya, ini buku lama tahun 92, ini termasuk ulama Wahabi atau Salafi yang mengharamkan. Jadi mutlak haram, ya, kecuali yang memang sudah dibolehkan oleh Nabi, misalnya pada saat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, ya. Tapi di luar itu dia mengatakan mutlak haram, tidak boleh, ya. Tapi saudara-saudara, ternyata kalau kita mempelajari persoalan ini lebih mendalam, itu seperti tadi yang saya katakan, ini ada perbedaan pendapat. Nah, di sini saya sebutkan ulama-ulama yang membolehkan musik dan nyanyi. Di antaranya adalah Imam Syaukani. Imam Syaukani ini termasuk ulama yang membolehkan al-ghina ma'al musiqa, ya, nyanyi dan musik. Ini termasuk Imam Syaukani ini membolehkan. Ini ulama yang kontemporer, Imam Syaukani. Nah, di antara ulama pada masa dahulu yang termasuk yang membolehkan itu adalah Ibnul Arabi. Ibnul Arabi, ya, bukan Ibnu Arabi. Kalau Arabi tidak pakai alif lam, ini sufi. Kalau yang Ibnul Arabi ini ulama ahli fikih, ulama ahli tafsir. Kemudian Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ini juga termasuk membolehkan nyanyi, juga membolehkan musik. Ibnu Hazm. Kemudian Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini yang tadi disebut oleh Ustadz Khalid, ya, pengarang kitab Ihya Ulumuddin dari mazhab Syafi'i. Kemudian Ibnu Nahwi. Ibnu Nahwi. Kemudian Ibnu Thahir. Kemudian Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi ini mazhab Syafi'i, pengarang kitab Al-Ahkamus Sultaniyah. Kemudian Ibnu Mansur Al-Baghdadi. Kemudian ada ulama yang namanya Ibnu Sam'ani. Ibnu Sam'ani, kemudian Al-Adfawi. Al-Adfawi, kemudian Abu Mansur Al-Fawrani. Kemudian Abul Fadl Ibnu Thahir. Kemudian ada Izzuddin bin Abdissalam. Ini ulama mazhab Syafi'i, Izzuddin bin Abdissalam. Kemudian Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ini pendiri mazhab Maliki. Kemudian Al-Faqihani. Kemudian Ibnu Rushd. Kemudian sebagian sahabat, Abdullah bin Zubair, kemudian Abdullah bin Ja'far, kemudian Hisan bin Thabit, kemudian sebagian tabi'in seperti Qadhi Syuraih, kemudian Sa'id ibnul Musayyab, kemudian Atha bin Abi Rabah, kemudian Az-Zuhri, kemudian Asy-Sya'bi, dan lain-lain. Nah, di sini ini disebut dalam kitab yang judulnya Al-Khalas wa Ikhtilafun Nas, karangan Muhammad Asy-Syuwaiki, halaman 101. Ya, jadi ini penting saudara-saudara untuk menjadi pengetahuan kita bahwa persoalan ini khilafiyah. Jadi kalau ada yang mengharamkan secara mutlak itu memang yang mungkin banyak di internet, yang kebetulan mungkin dari teman-teman saudara-saudara kita dari Salafi atau Wahabi yang sangat rajin, dia membuat situs, membuat tulisan, ya, yang mungkin ini menjadi mainstream opini, ya. Tapi sebenarnya persoalan ini adalah persoalan yang khilafiyah. Di luar mereka banyak ulama yang berbeda pendapat dengan mereka. Tetapi pendapat yang membolehkan musik atau lagu ini nampaknya memang tidak menjadi mainstream mungkin, ya, di internet, ya. Coba nanti Anda searching di internet. Nah, kemudian tentang hukum nyanyian ini bagaimana sebenarnya? Nah, di sini memang ada ulama-ulama yang mengharamkan dengan dalilnya masing-masing, baik dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah, ya.
ulama-ulama yang mengharamkan antara lain ya ini menggunakan dalil surat Al-Luqman ayat 6. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin. Ya. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan lahwal hadis, yaitu perkataan yang tidak berguna. Nah, lahwal hadis dalam surat Luqman ayat 6 ini ada sebagian dari sahabat yang menafsirkan sebagai musik dan lagu. Di antaranya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, ya, kemudian Imam Al-Qurtubi dan Al-Hasan. Maksudnya Hasan Basri, ya. Nah, kemudian ada hadis yang kemudian juga mereka gunakan untuk mengharamkan antara lain, ya, mengharamkan lagu, ya, menyanyikan lagu dan musik. Layakunanna min ummati qaumun yastahilunal hirra wal harira wal khamra wal ma'azifa. Yang artinya ini hadis Rasulullah, sesungguhnya akan ada di kalangan umatku golongan yang menghalalkan zina, kemudian yang menghalalkan sutra, arak atau khamr dan alat-alat musik atau al-ma'azif, ya. Kemudian ulama yang mengharamkan juga menggunakan hadis innallaha harramal qainata wa bai'aha wa samanaha wa ta'limaha wal istima'a ilaiha. Sesungguhnya Allah mengharamkan nyanyian-nyanyian atau qainah, kemudian mengharamkan menjual belikannya, mengajarinya. Qainah ini sebenarnya artinya budak, ya, budak perempuan yang bisa bernyanyi atau mendengarkan nyanyian itu. Kemudian beliau yaitu Aisyah membacakan ayat di atas, yaitu wa minan nasi mayastari lahwal hadis, ya. Kemudian ada hadis dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda al-ghina'u yunbitun nifaqa fil qulubi, bahwasanya nyanyian itu bisa menimbulkan nifak atau kemunafikan fil qulubi, di dalam hati. Dalam satu riwayat ada tambahannya, menimbulkan nifak, kemunafikan itu, nyanyian itu bisa menimbulkan nifak atau kemunafikan seperti air bisa menumbuhkan kembang atau bunga. Nah, ini diantara dalil-dalil, ya. Nah, tapi dari kalangan para ulama yang lain itu ada yang menghalalkan nyanyian. Nah, diantaranya menggunakan ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 87. Di sini disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin, ya. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, ya. Nah, kemudian ulama yang menghalalkan juga menyajikan suatu dalil dari Nafi' mengatakan, aku berjalan bersama Abdullah bin Umar. Dalam perjalanan kami mendengar suara seruling. Maka dia menutup telinganya dengan terus berjalan sambil berkata, hai Nafi', masihkah kau dengar suara itu, suara seruling? Sampai aku mengatakan tidak. Kemudian dia lepaskan jarinya dan berkata, demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi hadis ini menjelaskan bahwa Nafi ini pernah bersama Ibnu Umar berjalan, ada suara seruling. Abdullah bin Umar ini menutup telinganya, tapi dia bertanya, suaranya masih terdengar enggak serulingnya? Masih. Dia tangannya masih di telinga. Masih terdengar enggak? Masih. Tangannya masih di telinga. Masih terdengar enggak? Tidak. Nah, ketika Nafi mengatakan tidak, nah, dia melepas tangannya ini si
Abdullah bin Umar. Nah, kemudian Abdullah bin Umar mengatakan demikianlah yang diperbuat oleh Rasulullah. Jadi ceritanya Abdullah bin Umar ini pernah bersama Rasulullah. Lalu ada suara seruling. Rasulullah menutup telinganya. Nah, Rasulullah bertanya kepada Abdullah bin Umar, suaranya masih terdengar tidak? Masih. Rasulullah masih tangannya di sini gitu. Tapi setelah Rasulullah bertanya untuk kesekian kalinya, suaranya masih terdengar tidak serulingnya? Abdullah bin Umar mengatakan tidak, maka Rasulullah melepaskan tangannya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Rasulullah tidak melarang ya Abdullah bin Umar itu untuk mendengarkan seruling, karena beliau sendiri yang menutup, tidak memerintahkan Ibnu Umar untuk menutup. Nabi menutup untuk dirinya sendiri. Beliau tidak mengatakan, "Hei Abdullah bin Umar, tutuplah telingamu." Tidak. Ya, artinya apa? Mendengarkan itu boleh. Hanya Rasulullah itu terhadap sesuatu yang boleh, yang mubah itu kadang memang tidak melakukan. Ya. Tapi Rasulullah tidak melarang, itu artinya itu sesuatu yang boleh, ya. Kemudian ada hadis yang lain dari Rubayyi binti Muawwidh bin Afra. Dia berkata, Nabi SAW mendatangi pesta perkawinan, lalu beliau duduk di atas dipan seperti dudukmu dengan aku. Lalu mulailah beberapa orang hamba sahaya, maksudnya budak perempuan kami, memukul gendang, dan mereka bernyanyi dengan memuji orang yang mati syahid pada perang Badar. Tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata, di antara kita ada Nabi SAW yang mengetahui apa yang akan terjadi kemudian. Maka Nabi SAW bersabda, ya, tinggalkanlah omongan itu, teruskan apa yang kamu nyanyikan tadi. Ya. Jadi hadis ini juga menunjukkan Rasulullah pernah ya mendengarkan nyanyian bahkan dari perempuan, ya, budak. Pada waktu itu menyampaikan nyanyian, ada syair-syair memuji orang-orang yang mati syahid dalam perang Badar. Nabi diam. Tapi ketika syairnya itu kemudian memuji Nabi, tapi pujiannya itu melampaui batas, di sini ada Nabi yang bisa mengetahui peristiwa yang akan datang. Nah, ini Nabi menyetop. Itu jangan yang itu syair itu, tapi yang lain silahkan. Ya, ini menunjukkan sebenarnya boleh, asalkan syairnya itu syair yang tidak bertentangan dengan Islam. Ya, kalau menyanyi syairnya itu baik, tidak bertentangan dengan Islam, boleh. Tapi kalau bertentangan dengan Islam, dilarang oleh Nabi. Nah, ini kemudian menjadi dalil oleh sebagian ulama yang membolehkan nyanyian. Nah, ini kemudian bagaimana pandangan saya? Nah, di sini kemudian saya jelaskan terlebih dahulu bahwa ada ulama yang mengharamkan. Ini ada dalilnya, ada hadis-hadisnya. Kemudian ada ulama yang membolehkan, ada hadis-hadisnya juga, bahkan ayat Qur'annya juga ada. Lalu bagaimana menyikapinya? Maka di sini saya menjelaskan pada prinsipnya adalah bahwa dalil-dalil dari dua pihak tadi ini sebenarnya masih bisa diamalkan dua-duanya atau dikompromikan, baik yang menghalalkan maupun yang mengharamkan. Ya, istilahnya dalam bahasa usul fikihnya itu dijamak, dikompromikan, diamalkan semua. Jadi tidak diabaikan salah satunya sehingga kemudian haram secara mutlak, juga tidak mengambil yang dihalalkan saja sehingga kemudian menjadi halal secara mutlak, tidak. Ya, jadi intinya kemudian dari dalil-dalil hadis khususnya yang menghalalkan dan yang mengharamkan itu kemudian digabung, dijamak atau dikompromikan sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa kesimpulannya nyanyian itu ada yang diharamkan dan ada yang dihalalkan. Nyanyian yang haram berdasarkan dalil-dalil yang mengharamkan nyanyian, yaitu nyanyian yang disertai dengan kemaksiatan atau kemungkaran, baik berupa perkataan atau perbuatan atau sarana atau asya. Misalnya orang menyanyi disertai khamr atau disertai zina atau menampakkan aurat
atau ikhtilat, campur baur pria dan wanita, atau syairnya bertentangan dengan syarak. Misalnya mengajak pacaran, mendukung pergaulan bebas, mempropagandakan sekularisme, liberalisme, nasionalisme dan sebagainya. Jadi ada kesimpulannya, ada memang nyanyian yang diharamkan, memang ada, yaitu yang disertai dengan hal-hal yang haram, ya, disertai dengan hal-hal yang haram, baik pada syairnya atau yang lainnya tadi, ya, misalnya nyanyi sambil membuka aurat. Nah, tapi dalil yang membolehkan nyanyian ini juga kita amalkan. Jadi ada nyanyian yang halal berdasarkan dalil-dalil yang menghalalkan, yaitu kriterianya bersih dari unsur kemaksiatan dan kemungkaran. Misalnya nyanyian yang syairnya memuji sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau yang mendorong orang meneladani Rasul, atau mengajak tobat dari judi. Ya, pernah dengar gak lagunya Omay Rama tentang judi? Ya, ada lagunya judi, ada lagunya yang lainnya, ya. Mengajak menuntut ilmu, menceritakan keindahan alam semesta, ya. Misalnya pelangi-pelangi, itu boleh, ya, masih bagus syairnya itu, ya. Dan yang semisalnya. Nah, ini saya simpulkan dari bukunya Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi, Seni dalam Pandangan Islam, dan bukunya Syekh Muhammad Asywaiki tadi, ya. Nah, baik, mungkin ini kajian kita sampai di sini dulu, karena ini nanti masih ada bagian-bagian yang lain. Tapi paling tidak ini dulu hukum tentang menyanyi, ya, atau bahasa Arabnya al-ghina atau at-taghonni. Jadi hukum nyanyian itu bagaimana? Hukum menyanyi itu tidak mutlak haram, juga tidak mutlak halal gitu, karena memang ada dalil yang dua macam tadi, ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Nah, ini dua dalil ini dijamak atau dikompromikan menghasilkan suatu kesimpulan, ya. Ada nyanyian yang haram, ada nyanyian yang halal, ya. Nyanyian yang haram itu adalah yang mengandung unsur keharaman. Kalau yang halal berarti itu bersih dari unsur-unsur keharaman, ya, dari dalil-dalil yang seakan-akan bertentangan tadi, ini kemudian dijamak atau dikompromikan. Baik, jadi ini kita belum sampai kepada pembahasan misalnya mendengarkan nyanyian. Ini baru menyanyi saja, atau mendengarkan nyanyian secara interaktif, kemudian memainkan alat musik, mendengarkan musik, ya, ini belum, ya. Jadi ini baru pembahasan hukum nyanyian dulu. Baik, saya kira itu. Nah, nanti barangkali kalau ada kesempatan kita bisa bahas permasalahan ini untuk rincian atau kelanjutan dari pembahasan ini. Kemudian nanti pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ini bisa kemudian juga dijawab. Baik, mungkin itu dulu. Saya kembalikan pada Ustadz Khalid selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita berlanjut ke tanya jawab, silahkan yang akhwat disiapkan secara tulisan saja. Yang laki-laki nanti ada mikrofon dijelaskan, mikrofon berjalan nanti kepada teman-teman sekalian. Baik, saya jelaskan sekali lagi. Pada pembahasan kali ini, dari pertanyaan-pertanyaan yang jumlahnya itu 9 tadi, kita fokus pada kajian ini terhadap yang musik saja. Jadi sebagian besar, yang mayoritas teman-teman sekalian yang seni rupa ngalah dulu. Jangan tadi ada yang unik, musik. Ingatlah pada ketika Imam Syafi'i berkata, ya akhi lan tanala ilman illa bisittatin, dakaun wa khirsun wastidahadun wa suhban wa dirhamun wa suhbaun ustad wa tulus zaman. Jadi ya akhi, kata Imam Syafi'i, tidaklah ilmu itu didapat kecuali dengan semangat, dengan kesungguhan, dengan kecerdasan, dengan bekal yang cukup, dan bersama dengan pemimpin. Yang keenam, ingat-ingat teman-teman sekalian yang seni rupa,
dengan waktu yang lama. Jadi perlu bersabar kalau ingin dijawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan, bahwa ilmu itu adalah hal yang susah untuk kita dapatkan. Baik, silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan 2 penanya dulu bagi yang ikhwan. Baik, 1, 2, silahkan. Bapaknya dulu. Disampaikan dari mana, soalnya kami belum kenal, dan pertanyaannya. Satu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ja'far dari Wonosari. Ustadz, ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama berkaitan dengan yang terakhir tadi disampaikan, hukum membuat lagu ya atau nyanyian yang berbau nasionalisme ya dan kawan-kawannya ya. Nah, ini yang mau saya tanyakan, berarti apakah lagu semisal lagu kebangsaan kita Indonesia Raya ini menjadi lagu yang haram untuk dinyanyikan ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan kebolehan membuat lagu-lagu yang sifatnya religius. Ini kan biasanya artis-artis menjelang bulan Ramadan ini rame-rame membuat album-album religi ya, yang katanya sih itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi faktanya kita tahu bahwa banyak di antara mereka yang lebih mengejar kepada keuntungan dengan memanfaatkan momen ya. Nah, apakah boleh menciptakan lagu religi dengan tujuan yang seperti ini ya, mungkin itu dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman panitia, ada mikrofon yang bisa lebih didengar lebih enak lagi enggak? Oke, ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung dari Sewon. Ini yang mau saya tanyakan, kan waktu kajian di Angkringan Dakwah sama Ustadz Hari Mukti itu dikatakan kalau kita semuanya menciptakan nyanyikan lagu religi atau menciptakan itu boleh, dan seandainya lagu itu mengajak kita ke arah yang kita lebih beriman gitu. Nah, katanya itu seandainya ada yang mendengarkan terus ada yang tobat gitu, kita nggak dapat pahala apa-apa. Jadi nyanyi atau itu tuh boleh tapi nggak dapat pahala apa-apa gitu. Nah, kalau nggak dapat pahala apa-apa itu kan kenapa harus dikerjakan? Kita mengerjakan pahala yang dapat pahala kan masih banyak gitu. Itu gimana, Tat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, saya coba ringkas pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan lagu nasional Indonesia Raya. Bagaimana apabila kita menyanyikannya atau anak-anak bapaknya tadi ikut upacara gitu ya Pak? Konteksnya seperti itu mungkin. Yang kedua, lagu-lagu religi yang apabila lagu itu dimanfaatkan secara komersial, baik secara ucapan dengan perbuatan artis-artis itu tidak ada kesesuaian. Yang ketiga, masih beririsan dengan pertanyaan yang kedua terkait lagu religi yang kata beliau Al-Mulkarom Ustadz Hari Mukti adalah hukumnya mubah, dan dari kemubahan itu apabila kita mampu menghadirkan hidayah kepada orang lain, kita tidak mendapatkan pahala apa-apa karenanya. Demikian, mohon penjelasannya kepada kita semua. Iya, yang pertama dari Ustadz Ja'far dari Wonosari, ada 2 pertanyaan. Bagaimana menyanyikan lagu-lagu yang berbau nasionalisme, yang membuat atau menyanyikan, membuatnya haram, menyanyikannya juga haram, tidak boleh ya. Jadi lagu-lagu yang berbau nasionalisme itu semuanya haram ya. Tidak saya rinci satu-satu. Intinya lagu itu kalau mengandung paham
yang bertentangan dengan Islam, pahamnya saja sudah bertentangan dengan Islam nasionalisme itu, ya. Apalagi kemudian lagu itu paham itu kemudian diekspresikan dalam bentuk lagu. Nah, jadi yang menjadi titik tolak pembahasan kita itu nasionalismenya itu. Nah, nasionalisme itu memang begini saudara-saudara. Ini perlu kita pahami begini. Ada dua sisi sebenarnya nasionalisme itu. Sisi yang pertama itu ada sisi yang memang jelas-jelas bertentangan dengan Islam. Kemudian sisi yang kedua itu ada yang tidak bertentangan dengan Islam tetapi tetap tidak benar, ya. Sisi yang pertama dari nasionalisme itu ada yang bertentangan dengan Islam, yaitu apa? Mengajarkan ikatan kebangsaan. Sehingga atas dasar ikatan kebangsaan ini maka berdirilah sebuah negara bangsa atau nation state yang kemudian ini jelas bertentangan dengan ikatan akidah Islam. Yang akidah Islam ini kemudian jelas wujudnya dalam bentuk bermasyarakat dan bernegara adalah sebuah negara yang landasannya adalah akidah, bukan landasannya kebangsaan, ya. Jadi kalau sisi yang pertama dengan pada nasionalisme ini jelas bertentangan dengan Islam, yaitu mengajarkan ikatan kebangsaan. Nah, sisi yang kedua dari nasionalisme itu, ini saya katakan tadi ada yang tidak bertentangan dengan Islam dalam arti paham nasionalisme itu ketika ditransfer atau dipindah dari barat ke dunia Islam itu kemudian digunakan untuk melawan penjajah. Jadi nasionalisme untuk dunia Islam itu wujudnya adalah anti atau melawan penjajahan. Sebenarnya melawan penjajahan itu sendiri itu kan tidak haram kan, tidak bertentangan dengan Islam gitu loh, melawan penjajahannya itu sendiri. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika melawan penjajahan itu kemudian tidak didasarkan kepada Islam. Mestinya kan melawan penjajahan itu dengan semangat jihad, dengan langsung merujuk kepada semangat jihad, bukan merujuk kepada semangat sebagai sebuah bangsa. Nah, ini yang menjadi titik perhatian kita. Jadi kalau nasionalisme itu memang ada yang tidak bertentangan dengan Islam dalam arti mengajarkan sikap melawan penjajah, tapi ketika sikap ini diwujudkan dalam bentuk semangat, ya ini tetap wujudnya itu memang atau titik tolaknya bukan karena Allah, ya, tetapi kemudian karena nilai-nilai kebangsaan, ya. Padahal dalam Islam itu diajarkan yang namanya perang yang diridhoi oleh Allah itu adalah litakuna kalimatullahi hiyal ulya, ya, agar kalimat Allah itu menjadi yang tertinggi, yaitu perang itu ya semata-mata diniatkan jihad karena Allah, bukan perang melawan penjajah itu diniatkan untuk membela bangsa, ya, bukan karena itu, ya. Nah, maka dari itu ketika nasionalisme itu kemudian diwujudkan dan diekspresikan dalam bentuk nyanyian-nyanyian yang kemudian itu mengarah kepada penguatan ikatan kebangsaan yang ini jelas bertentangan dengan ikatan akidah Islam, ya berarti ekspresi dalam bentuk lagu ini juga haram, gitu. Sama dengan lagu-lagu yang mengekspresikan paham Marxisme misalkan atau paham komunisme, ya berarti lagu-lagu semacam ini juga tidak dibolehkan, ya. Dulu tahun-tahun 60-an 65 itu ada lagu genjer-genjer, ya, yang itu dinyanyikan oleh orang-orang PKI. Nah, itu berarti lagu itu juga sama, tidak boleh dinyanyikan oleh seorang muslim. Sama dengan lagu-lagu gereja, itu kan muncul dari paham atau keyakinan yang bertentangan dengan Islam, ya berarti tidak boleh ada orang nyanyi lagu, ya, Jingle Bells, ya, misalnya pada 25 April, ya, lagu-lagu gereja, ya. Nah, lagu apa? Iya, 25 Desember, ya. Atau lagu-lagu yang lain, ya. Termasuk salah satu pertanyaan yang disampaikan ke saya dari teman-teman itu ada praktek vokal tapi nyanyinya lagu gereja. Nah, itu berarti tidak boleh seperti itu. Apalagi dosennya memaksakan supaya lebih menghayati nyanyinya sekalian di gereja. Nah, ini apa? Ini berarti dosen ini tidak memiliki visi sebagai seorang muslim. Mungkin dosennya
bukan orang Islam mungkin gitu. Tapi kalau dosennya orang Islam mungkin masih bisa kita ingatkan, kita berikan masukan secara halus, secara wise ya, bijaksana. Ya mudah-mudahan masih bisa disadarkan gitu. Tapi kalau Nasrani ya barangkali ini sudah agak sulit karena perdebatannya harus diawali dengan perdebatan teologi, perdebatan trinitas. Wah, itu mendalam lagi, itu sulit nanti, itu lama itu ya. Jadi intinya itu. Kemudian itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, apakah boleh membuat lagu religi untuk tujuan nanti digunakan oleh artis yang menjelang bulan Ramadan itu akan membuat album religi? Sebenarnya begini, ini ada dua hukum yang berbeda ya, yaitu mengarang atau membuat lagu, kemudian artis membuat album religi. Ya, sebenarnya kalau membuat lagunya sendiri itu boleh, tidak haram. Ya, membuat lagu religinya sendiri. Tetapi ketika lagu ini dinyanyikan oleh artis pada saat Ramadan dengan label album religi, nah sesuatu yang boleh tadi itu kemudian campur aduk dengan yang haram. Ini persoalannya di situ. Gitu. Jadi nyanyi album religi tapi dia sendiri misalnya nggak pakai kerudung, nyanyinya Tuhan, ya, mengajak tobat, tapi dia sendiri nggak pakai kerudung misalkan, kalau perempuan ya, atau lagunya ungu atau lagunya Wali itu kan kadang-kadang ada ya. Coba kita lihat file saya juga punya file musik ya, kita lihat barangkali ada koleksi yang bisa kita jadikan sampel. Nah ini ada hiburan ya, hiburan. Ada My Music 2013, 2014, 2015 ya. Jadi ini ya My Music 2015, oh masih kosong, berarti belum download ini. My Music 2014. Nah ini kalau ini mungkin banyak. Ada Cintaku Terbaik ya, ada Ebit, Gigi Pintu Surga, ada Indonesia Milik Allah, ada instrumental, ada Coast Plus, One More Night dari Maroon 5 ya. Kemudian Ungu, ada Wali. Nah ini ada Sakitnya tuh di sini juga ada yang bawah ini. Ya itu sekedaran untuk wawasan saja. Indonesia Milik Allah. Ini termasuk lagu bagus ya. Ini termasuk kalau disebut lagu religi, ini barangkali termasuk lagu religi dan sekaligus politik ya, religius politis ya gitu. Ya karena mengandung kritik juga kepada sistem yang ada sekarang ya. Nah nggak tahu ini kalau di setel bisa nggak, tapi ini vokal saja, nggak ada gambarnya, atau ada gambarnya nggak tahu. Nah ini ya, ini karangan, nggak tahu, bukan Hari Mukti yang menciptakan tapi ini. Nah itu ya, karena waktunya mendesak nggak bisa ditampilkan semua ya. Ya mungkin itu contoh lagu religi yang bisa dicontohkan. Ya jadi intinya kalau sekedar membuatnya saja itu boleh ya, tidak haram. Cuma persoalannya adalah ketika lagu yang sudah dibuat itu diproduksi, nah itu nanti dalam proses produksinya, dalam proses dia membuat video klipnya, proses tampil di panggung atau di televisi, nah di situ itu kemudian bisa muncul campur ya, lagunya itu halal tapi kemudian bisa campur dengan yang haram-haram itu. Nah ini yang perlu dikritisi atau dicermati. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Saudara Agung Sewon, perkataan dari Ustadz Hari Mukti ini bagaimana, yaitu bahwa menciptakan atau menyanyikan lagu religi itu boleh tidak haram ya, tapi tidak ada pahalanya. Nah ini menurut saya pernyataan boleh
tapi tidak ada pahalanya itu mungkin hanya setengah, ya, hanya 50%. 50%-nya lagi sebenarnya begini, orang yang melakukan perbuatan yang mubah itu ketika mengamalkan yang mubah memang tidak ada pahalanya. Tapi ketika dia terikat dengan hukum yang mubah, at-taqayyud bil hukmi syar'i itu kan wajib. Termasuk terikat dengan hukum apa? Hukum yang wajib dia jalankan, hukum yang sunnah dia anjurkan, hukum yang mubah dia terikat dengan yang mubah. Nah, keterikatan dengan yang mubah ini menghasilkan pahala gitu. Tapi kemubahannya itu sendiri, perbuatan yang mubah itu memang hukum mubah itu tidak menghasilkan pahala, tapi keterikatan seseorang dia dengan hukum mubah itu menghasilkan pahala. Jadi dari Ustadz Hari Mukti itu mungkin saya lengkapi ya, mungkin itu kurang lengkap. Jadi kalau orang melakukan perbuatan yang mubah itu sendiri, misalnya dia nyanyi, atau mungkin yang mubah itu dia makan atau dia minum, perbuatan yang mubahnya itu sendiri itu tidak menghasilkan pahala, ya. Tapi dia terikat dengan yang mubah itu berpahala, karena terikat dengan yang mubah itu ya berarti dia mengamalkan al-aslu fil af'ali atau qayyudu bil hukmi syar'i, bahwa seorang muslim itu perbuatannya itu harus terikat dengan hukum syar'i, itu kan wajib gitu. Kalau suatu itu haram dia jauhi, berarti dia mendapat pahala, ya. Suatu yang makruh dia berusaha meninggalkan, sesuatu yang mubah dia terikat dengan itu, ya. Jadi seperti itu. Baik, ini kalau orang yang mendengarkan mendapat hidayah itu ya insya Allah yang bernyanyi itu juga mendapat pahala, karena ada hadis yang mengatakan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan pada orang lain, maka dia mendapat pahala ketika orang lain itu mengamalkannya gitu. Jadi kita mengajarkan mari sholat atau mari menutup aurat, lalu orang itu mengamalkan, maka pahalanya bukan hanya untuk dia yang mengamalkan, tapi untuk orang yang memberikan petunjuk gitu, ya. Jadi kalau orang bernyanyi tapi kemudian mendapat hidayah, ya ini mudah-mudahan termasuk mendapat pahalanya. Baik, ini ada pertanyaan, apa benar kalau ketika perang pada masa kekhalifahan mereka menggunakan musik untuk mengiringi perang? Ini kok ada pertanyaan kayak gini? Jawabannya apa? Jawabannya benar. Karena ini ada, saya punya PowerPoint, ini khususnya ada di masa Khilafah Utsmaniyah ya. Di masa Khilafah Utsmaniyah itu mereka mempunyai korps musik. Nah ini saya tunjukkan gambarnya, ada fotonya. Jadi saya itu punya PPT Khilafah. Maaf bukan ini. Nah, arsip. Sebentar, saya cari PPT Arsip Khilafah Utsmaniyah. Nah, ini salah satunya itu adalah arsip tentang tentara. Ya, jadi saya itu punya arsip tentara Khilafah Utsmaniyah. Ini gambar-gambarnya lengkap. Nah, salah satunya itu nanti gambar mereka itu punya korps musik. Ya, jadi ini saya punya banyak gambar tentang. Nah, ini korps musik militer Khilafah. Ya, jadi ada gambarnya. Jadi ada korps musik yang menggunakan alat-alat tiup ya, seperti trompet, trombon atau saksofon. Ya, ini dulu pernah dimiliki oleh Khilafah Utsmaniyah yang digunakan untuk perang. Ya, jadi itu memang ada. Ya, jadi mereka juga punya pesawat, punya macam-macam ya. Ini ceritanya panjang sekali. Ya, jadi intinya itu ada. Baik, saya kira itu dulu ya teman-teman ya. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan, kita cari waktu yang tepat, karena ini masih perlu dieksplor secara lebih banyak lagi. Termasuk tadi makalah sedang saya edit, nanti mungkin kalau sudah jadi bisa kita sharing kepada teman-teman. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.